SEA Games 2021 belum resmi dibuka, tapi untuk ajang sepak bola seperti biasa telah terlebih dahulu dimulai. Timnas Indonesia mengawali SEA Games, khususnya cabang sepak bola dengan kekalahan telak atas tuan rumah, Vietnam 3-0. Meski setelah itu Indonesia berhasil melumat Timor Leste. Tapi kita sedang tidak membahas SEA Games secara keseluruhan. Belakangan ini perbincangan soal ajang multi-event setingkat Asia Tenggara itu ramai. Sebab Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya menurunkan atlet di 31 cabang olahraga. Indonesia hanya mengirim 476 atlet. Targetnya bisa membawa pulang 15 medali emas. Mengenai hal itu, Kemenpora menuai kritik dari berbagai kalangan. Karena beberapa cabur yang punya peluang membawa pulang medali justru tidak turun, seperti loncat indah, senam aerobik, sampai binaraga. Namun dari sekian cabang olahraga, Indonesia sudah pasti akan menurunkan cabur sepak bola, kendati itu hanya sepak bola pria. Sejauh ini, sepak bola Indonesia selalu berpartisipasi di ajang SEA Games sejak tahun 1977. Akan tetapi yang jadi problem adalah Indonesia lebih sering gagal daripada meraih medali tertinggi SEA Games. Inilah yang menimbulkan pertanyaan, mengapa sepak bola yang kerap gagal memenuhi ekspektasi di SEA Games selalu turun? Apa sebetulnya alasan di balik itu? Ada beberapa kemungkinan yang melandasi mengapa Indonesia tidak pernah absen di ajang sepak bola SEA Games sejak tahun 1977. Dari hasil analisis dari berbagai sumber, alasan yang memungkinkan adalah gengsi. Sebagai salah satu negara besar di Asia Tenggara, Indonesia merasa harus ikut andil dalam ajang SEA Games cabur sepak bola. Apalagi sepak bola memang menjadi salah satu cabang olahraga yang paling populer. Cabang sepak bola di SEA Games tak jauh berbeda dengan kompetisi sepak bola se-Asia Tenggara lainnya yang mulai ada tahun 1996, yaitu Piala Tiger atau Piala AFF. Sebagai benua yang kerap dianggap tertinggal di sepak bola, negara-negara di Asia Tenggara sendiri telah menciptakan persaingan di antara mereka sendiri di dunia sepak bola. Setiap negara memiliki tekad untuk menguasai segala kompetisi sepak bola di Asia Tenggara. Indonesia yang konon memiliki sejarah manis di sepak bola, meski itu hanya anggapan para penduduknya sendiri, merasa kurang afdol apabila tidak berpartisipasi dalam sepak bola SEA Games. Apalagi sepak bola SEA Games acap kali menjadi tolok ukur sepak bola di negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia punya gengsi sendiri untuk tetap bisa menjaga asa di sepak bola Asia Tenggara. Sekalipun belum pernah tampil di Piala Dunia, sebagaimana impian semua negara, belum juga mencicipi bagaimana rasanya mengangkat Piala AFF. Paling tidak, dengan meraih medali emas cabang sepak bola SEA Games, sudah bisa menjadi pelipur lara seluruh pecinta timnas. Selain itu, minimal biar PSSI ada prestasi yang dibanggakan. Maka dari itu, tak ayal timnas Indonesia selalu mempersiapkan dengan begitu matang sebelum terjun ke SEA Games. Kabarnya, skuad asuhan Sinteyong yang berlaga di SEA Games ini sampai menjalani pemusatan latihan di Korea yang tentu saja biayanya tidak sedikit. Mengapa Indonesia selalu mengirim cabur sepak bola ke SEA Games meski gagal mulut? Tentu jawabannya karena jejak prestasi yang ditorehkan timnas sepak bola Indonesia di pesta olahraga se-Asia Tenggara tersebut. Meski sejauh ini kekalahan demi kekalahan, kegagalan demi kegagalan menghampiri timnas Indonesia, khususnya di ajang SEA Games. Tapi setidaknya ukiran prestasi di cabang sepak bola tidak mungkin dilupakan begitu saja. Indonesia sudah beberapa kali menggondol medali sepak bola SEA Games. Misalnya di SEA Games 1979 dan 1981, Indonesia meraih medali perunggu dan perak.
Tahun 1987, bahkan timnas Indonesia asuhan Berje Matulapelwa mampu mencuri medali emas SEA Games dari ajang sepak bola. Pada edisi selanjutnya, Indonesia gagal meraih medali emas. Kendati timnas Indonesia mempersembahkan medali perunggu sebagai hiburan. Namun pada edisi 1991, Indonesia kembali membawa pulang medali emas SEA Games. Walaupun selepas tahun 1991 prestasi sepak bola Indonesia di SEA Games tak begitu mengesankan dan hanya bisa nyaris juara, namun prestasi tetaplah prestasi. Meski itu sekedar kenangan yang diulang-ulang saja oleh pendukung timnas Indonesia, layaknya fans Manchester United. Ada beberapa faktor mengapa sebuah cabang olahraga dikirim ke SEA Games maupun tidak dikirim. Kemenpora telah menetapkan standar khusus cabang olahraga bisa turun ke SEA Games atau tidak, yaitu dengan melalui review terlebih dahulu. Dilansir detik.com, Ketua Tim Review Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asmawi, mengatakan hal demikian, bahwa Kemenpora dalam memutuskan cabang olahraga yaitu melalui review terlebih dahulu. Review itu, kata Asmawi, dilakukan dengan cara wawancara setiap cabang olahraga yang hendak dikirim. Lebih lanjut dalam keterangan yang disampaikan Asmawi, Kemenpora sendiri sudah memiliki data dan track record berbagai macam cabang olahraga. Data tersebut dari ajang multi-event yang diikuti, atau kami juga melihat track record masing-masing cabang olahraga di kejuaraan resminya. Asmawi mengatakan cabang olahraga yang akan turun di SEA Games hanyalah yang berpotensi meraih medali, entah medali perak, perunggu, atau medali emas. Nah, mengenai hal itu boleh jadi sepak bola tetap diturunkan setelah melalui hasil review bahwa dari cabang sepak bola pria khususnya berpeluang meraih medali. Sepak bola memang sangat populer dan ketika Indonesia tampil di ajang yang berkaitan dengan sepak bola, hype-nya tentu akan tinggi. Akan muncul keyakinan-keyakinan yang luar biasa, meski itu pula berpotensi menjadi suatu hal yang mustahil. Seperti di ajang SEA Games 2021 yang digelar tahun 2022 ini, Ketua Umum PSSI Bapak Yang Mulia Muhammad Iriawan penuh optimisme menatap SEA Games 2021. Pria yang kerap disapa Iwan Bule itu sangat optimis timnas Indonesia bakal meraih medali emas SEA Games 2021. Dilansir situs olahraga kenamaan Bola, Iwan Bule meyakini hal itu setelah melihat skuad Indonesia yang bakal turun di SEA Games ini. Pemain yang dipanggil Sinteyong untuk timnas Indonesia U23 di ajang Pesta Olahraga se-Asia Tenggara merupakan pemain kombinasi. Terdiri dari pemain muda dan pemain uzur, bahkan ada pula pemain yang memperkuat klub luar negeri. Dengan persiapan yang baik, timnas Indonesia bisa meraih emas SEA Games 2021. Dengan materi pemain yang dipanggil, disiplin, fokus dan kerja keras, PSSI yakin bahwa hal itu bakal tercapai. Alasan-alasan tadi yang membuat Indonesia selalu mengirim cabur sepak bola di ajang SEA Games. Namun sejatinya, apapun itu alasannya, kita doakan saja agar timnas Indonesia berhasil memenuhi ekspektasi di SEA Games. Sekurang-kurang, jika timnas Indonesia masih suka gagal di Piala AFF, medali emas SEA Games sudah lebih dari cukup menjadi penghilang dahaga gelar para pendukung sepak bola Indonesia. Meski untuk itu, kita harus bersabar.